intelektual. Saat ini dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang semakin canggih. Artificial intelligence mulai mengambil banyak peran pekerjaan manusia dan digitalisasi hadir di hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari kita. Namun di tengah kemajuan teknologi tersebut, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama penentu keberhasilan organisasi dan bangsa. Lalu, apa itu era Society 5.0? Era Society 5.0 adalah era yang menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi. Teknologi seperti AI, Big Data, Internet of Things, dan digitalisasi digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika revolusi industri 4.0 berfokus pada otomatisasi dan transformasi digital, maka era Society 5.0 lebih menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi dengan pendekatan human-centered society. Fenomena era 5.0 saat ini dapat kita lihat melalui penggunaan AI dalam pekerjaan. Misalnya, penggunaan ChatGPT untuk membantu membuat laporan, desain presentase, analisis data, hingga pelayanan pelanggan berbasis chatbot. Pembelajaran digital, misalnya kuliah melalui Zoom dan Google Meet, penggunaan learning management system seperti Moodle, Google Classroom, serta belajar melalui YouTube dan platform online. Bisnis berbasis teknologi, misalnya penjualan produk melalui Shopee, TikTok Shop, Instagram, dan penggunaan digital marketing dalam promosi usaha. Remote working, misalnya karyawan dapat bekerja dari rumah dan melakukan meeting secara online melalui Zoom atau Microsoft Teams. Hingga munculnya profesi-profesi baru berbasis digital seperti content creator, data analis, digital marketer, AI spesialis, social media strategik, dan UI atau UX designer. Karena itu, sumber daya manusia di era 5.0 dituntut menjadi sumber daya manusia yang adaptif. Misalnya, cepat belajar menggunakan aplikasi dan teknologi baru dalam pekerjaan. Kreatif, misalnya mampu membuat konten digital atau ide pemasaran yang menarik dan berbeda. Inovatif, misalnya menciptakan layanan atau produk baru berbasis teknologi digital. Memiliki literasi digital, misalnya mampu menggunakan AI, media digital, dan memahami keamanan data serta informasi digital. Mampu berpikir kritis, misalnya mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks serta mengambil keputusan berdasarkan data. Serta memiliki kemampuan problem solving dan kolaborasi, misalnya mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan masalah pekerjaan secara cepat dan efektif. Pertama, kita akan membahas pentingnya membangun sumber daya manusia unggul yang berdaya saing di era 5.0. Di era Society 5.0, sumber daya manusia menjadi aset utama dalam menentukan keberhasilan organisasi dan bangsa. Teknologi memang berkembang sangat cepat, tetapi tanpa sumber daya manusia yang unggul, teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal. Dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, inovatif, serta mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Sumber daya manusia unggul juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, mempercepat transformasi digital, dan menciptakan daya saing global. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi kebutuhan utama agar organisasi mampu menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan di era 5.0. 2. Kerangka teoritis sumber daya manusia unggul di era revolusi industri 5.0. Secara teoritis, sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan nilai yang mampu mendukung tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Di era Society 5.0, sumber daya manusia unggul tidak hanya dituntut memiliki hard skill, tetapi juga kemampuan adaptasi, kreativitas, inovasi, dan kecerdasan emosional dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Konsep ini didukung oleh Human Capital Theory yang menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan aset penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi.
Transformational leadership theory yang menekankan peran pemimpin dalam memotivasi, mengembangkan potensi, dan membangun budaya belajar serta inovasi. Selain itu, era 5.0 juga mengusung konsep human-centered society, yaitu teknologi digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Karena itu, sumber daya manusia unggul di era 5.0 harus mampu menyeimbangkan penguasaan teknologi, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, inovasi, serta nilai kemanusiaan dan etika kerja. 3. Karakteristik sumber daya manusia unggul di era 5.0. Beberapa karakteristik sumber daya manusia unggul di era 5.0 yang sangat relevan dengan isu-isu saat ini antara lain digital mindset. Contohnya, menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu membuat laporan, presentase, atau mencari ide kerja secara lebih cepat dan efisien. Lifelong learning, contohnya mengikuti webinar, kursus online, sertifikasi digital, atau belajar skill baru melalui platform seperti Coursera dan YouTube. Emotional intelligence, contohnya tetap profesional saat menghadapi tekanan kerja, mampu bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain dalam tim. Data literasi, contohnya membaca data penjualan atau data media sosial untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Communication skill, contohnya mampu melakukan presentasi online dengan baik dan menyampaikan ide secara jelas dalam meeting virtual. Leadership capability, contohnya mampu mengarahkan tim dalam menyelesaikan proyek digital secara efektif dan tepat waktu. Ethical awareness, contohnya tidak menyebarkan hoaks, menjaga privasi data, dan menggunakan AI secara bertanggung jawab. Entrepreneurial mindset, contohnya membuka bisnis online dan membuat produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Global mindset, contohnya mampu bekerja sama dalam tim dari berbagai negara dan memahami tren global berbasis digital. Human-centered orientation, contohnya menggunakan teknologi untuk membantu meningkatkan pelayanan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Isu saat ini menunjukkan bahwa organisasi tidak lagi hanya mencari sumber daya manusia yang pintar secara akademik, tetapi juga sumber daya manusia yang fleksibel, adaptif, melek teknologi, mampu bekerja sama, dan memiliki karakter yang kuat. 4. Kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di era 5.0. Untuk mampu bersaing di era Society 5.0, sumber daya manusia perlu memiliki kompetensi utama seperti digital skill. Contohnya, mampu menggunakan aplikasi digital, AI, dan platform online dalam pekerjaan. Data literasi, contohnya mampu membaca dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan. Technological literasi, contohnya memahami penggunaan teknologi seperti cloud computing, IoT, dan AI. Communication skill, mampu menyampaikan ide dengan baik dalam meeting offline maupun online. Leadership skill, mampu memimpin tim dan mengambil keputusan secara tepat. Critical thinking, mampu menganalisis masalah sebelum mengambil keputusan. Kreativitas, contohnya mampu menciptakan ide atau inovasi baru dalam pekerjaan. Emotional intelligence, contohnya mampu mengelola emosi dan membangun hubungan kerja yang baik. Lifelong learning, terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Selain dari hard skill, soft skill menjadi sangat penting karena mesin tidak dapat sepenuhnya menggantikan kreativitas, empati, dan kemampuan interpersonal manusia. 5. Kita akan membahas peran kepemimpinan dalam membangun sumber daya manusia unggul. Kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia unggul. Pemimpin transformasional mampu memberikan visi dan inspirasi. Contohnya, mengajak tim untuk siap menghadapi transformasi digital dan memiliki target kerja yang jelas.
Memotivasi karyawan, contoh memberikan apresiasi atas ide dan kinerja karyawan agar lebih semangat bekerja. Mendorong inovasi, contohnya memberi kesempatan kepada karyawan menciptakan ide dan sistem kerja baru berbasis teknologi. Mengembangkan potensi individu, contohnya mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi kompetensi. Menciptakan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan, contoh membiasakan penggunaan aplikasi digital dan sistem kerja yang fleksibel di organisasi. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai coach, mentor, dan motivator bagi bawahannya. Di era 5.0, organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu membangun budaya kerja, kolaborasi, dan inovasi secara berkelanjutan. 6. Tantangan sumber daya manusia di era Society 5.0. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi sumber daya manusia saat ini, antara lain perubahan teknologi yang sangat cepat. Karyawan harus terus belajar karena aplikasi dan sistem kerja terus berubah. Otomatisasi pekerjaan, contoh beberapa pekerjaan administrasi mulai digantikan oleh AI dan sistem digital otomatis. Persaingan global, contoh tenaga kerja lokal harus bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Tantangan selanjutnya, kesenjangan kompetensi digital. Contohnya, masih banyak sumber daya manusia yang belum mampu menggunakan teknologi digital secara optimal. Rendahnya kesiapan mental terhadap perubahan. Contoh, sebagian karyawan merasa takut, stres, atau sulit beradaptasi dengan sistem kerja digital. Tantangan selanjutnya, munculnya tekanan kerja akibat transformasi digital. Contohnya, tuntutan kerja menjadi lebih cepat, target meningkat, dan harus selalu online atau responsif. Selain itu, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Contohnya, penggunaan AI jangan sampai mengurangi empati dan interaksi manusia. Penggunaan media sosial harus tetap beretika, serta teknologi harus digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan ketimpangan sosial dan pengangguran. 7. Strategi membangun sumber daya manusia berdaya saing. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing di era 5.0 antara lain meningkatkan kompetensi digital, misalnya pelatihan penggunaan AI, digital marketing, data analytics, dan aplikasi kerja digital. Membangun budaya kerja berkelanjutan, misalnya rutin mengelola webinar, rutin mengikuti webinar, sertifikasi, dan kursus online untuk meningkatkan kompetensi. Penguatan soft skill, misalnya melatih kemampuan komunikasi, teamwork, leadership, dan problem solving. Pengembangan inovasi dan kreativitas, misalnya mendorong karyawan menciptakan ide atau produk baru berbasis teknologi. Penguatan karakter dan etika kerja, misalnya membangun disiplin, integritas, tanggung jawab, dan etika penggunaan teknologi. Kolaborasi dunia pendidikan dan industri, misalnya program magang, praktisi mengajar, dan kerjasama riset dengan perusahaan. Pengembangan kepemimpinan transformasional, misalnya pemimpin memberikan motivasi, coaching, dan mendukung inovasi tim. Peningkatan kemampuan bahasa dan global mindset, misalnya pelatihan bahasa Inggris dan kerjasama dengan institusi internasional. Adaptif terhadap perubahan, misalnya cepat mempelajari sistem kerja dan teknologi baru dalam organisasi. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia, misalnya penggunaan e-learning, Zoom, learning management system, dan platform pelatihan digital dalam proses pembelajaran dan pelatihan kerja. 8. Peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berdaya saing. Di era Society 5.0, pendidikan dituntut mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Fokus pendidikan tidak lagi hanya pada teori, tetapi juga pada inovasi, praktek kreativitas, dan penguasaan teknologi digital. Beberapa peran penting pendidikan saat ini antara lain mempersiapkan mahasiswa menghadapi AI dan otomatisasi kerja dengan cara mengajarkan penggunaan AI seperti chatbot,
GPT, Canva AI, dan tools digital dalam proses pembelajaran dan tugas. Meningkatkan kemampuan digital dan data analytics dengan cara memberikan pelatihan Microsoft Excel, SPSS, Power BI, digital marketing, dan analisis data. Membentuk critical thinking dan problem solving dengan cara menggunakan metode studi kasus, diskusi, dan analisis masalah nyata dalam pembelajaran. Mendorong inovasi dan entrepreneurial mindset dengan cara mengajak mahasiswa membuat proyek bisnis digital, startup sederhana, dan produk kreatif. Mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja sesuai kebutuhan industri dengan cara melaksanakan magang, praktisi mengajar, dan kerjasama kampus dengan dunia industri. Membangun adaptability dan lifelong learning dengan cara mendorong mahasiswa aktif mengikuti webinar, kursus online, dan sertifikasi kompetensi. Meningkatkan personal branding dan digital professionalism dengan cara mengajarkan mahasiswa membangun LinkedIn, portofolio digital, dan komunikasi profesional di media sosial. Agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dengan pendidikan dan yang adaptif dan relevan, akan tercipta sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dan mampu bersaing secara global di era 5.0. Era Society 5.0 memberikan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, membangun sumber daya manusia unggul bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang harus diprioritaskan. Sumber daya manusia yang unggul adalah sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Masa depan bangsa dan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang dimiliki hari ini. Mari kita terus belajar, berkembang, berinovasi, dan mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Di era 5.0, manusia yang terus belajar dan mampu beradaptasi akan menjadi pemenang dalam persaingan global. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam intelektual.